macam pasukan bersenjata yang siap membela pertahanan negara. TNI Angkatan Darat dengan pasukan Kopassus dan Polri dengan pasukan Brimob misalnya. Kedua pasukan ini akan siap diterjunkan utamanya dalam situasi darurat. Lantas, seperti apa sebenarnya perbedaan Kopassus versus Brimob? Mari kita bongkar. Pembentukan Kopassus berawal dari operasi penumpasan kelompok Republik Rakyat Maluku pada tahun 1950. Selama operasi ini, pasukan TNI banyak berguguran termasuk Letkol Slamet Riyadi yang tewas di kota Ambon. Padahal Letkol Slamet adalah orang yang memiliki ambisi dalam pembentukan pasukan khusus. Namun, Letkol AE Kawilarang melanjutkan gagasan Letkol Slamet. Alhasil Kapten KNIP Rokus Bernardus Visser ditunjuk agar melatih khusus para perwira dan bintara. Penunjukan ini dilatar belakangi pengalaman Rokus di Perang Dunia Pertama. Sebab dulunya, ia adalah tentara Belanda tapi membelot ke tanah air pada 15 April 1952 atau 6 tahun setelah bangsa Indonesia merdeka. Akhirnya, lahir pasukan khusus bernama Kesatuan Komando Teritorial 3. Pasukan elit ini beberapa kali berganti nama, sampai pada tahun 1985 menjadi Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Tapi ternyata, Brimoblah menjadi pasukan yang lebih panjang sejarahnya. Bagaimana tidak? Kecabangan Polri ini dibentuk oleh Jepang saat masih menjajah tanah air dengan nama Tokubetsu Keisatsu. Prapasukan ini baru terlihat pada tahun 1942 kala Belanda menyerang Jepang tanpa syarat. Setelah Jepang kalah dan Indonesia jatuh ke tangan Belanda, Tokubetsu yang berisikan pribumi dan tentara Jepang memilih berjuang. Pasukan ini bahkan ikut melawan Belanda dalam pertempuran bersejarah di Surabaya pada Oktober 1945. Setelah Ibu Pertiwi mendapat kemerdekaan, maka Tokubetsu akhirnya berakhir. Sebab pada 21 Agustus 1945, Inspektur Polisi Muhammad Jasin membaca teks peresmian nama baru menjadi Pasukan Polisi Istimewa. Namun pada 14 November 1961, Presiden Insinyur Soekarno mengganti nama Polisi Istimewa menjadi Brigade Mobile atau Brimob dan dikenal sampai sekarang. Kedua pasukan ini memang memiliki latar belakang yang berbeda, tapi sama-sama berjuang demi kemerdekaan dan keutuhan NKRI. Lantas bagaimana dengan ciri khas Brimob versus Kopassus? Brimob sendiri dikenal dengan moto jiwa ragaku demi kemanusiaan. Pasukan di bawah naungan Polri ini memiliki tugas yang berbeda-beda, seperti Brigade Pelopor hingga Satuan Gegana. Khusus Gegana terbagi menjadi 5 detasemen, yaitu Detasemen Intelijen, Detasemen Penjinak Bom, Detasemen Anti Teror, Detasemen Anti Anarkis, Detasemen Kimia, Biologi, dan Radiologis. Berbeda dengan Kopassus, pasukan elit ini tidak disebut sebagai satuan karena sifatnya yang khusus. Makanya Kopassus menciptakan struktur sendiri yang berbeda dari lainnya dengan nama grup. Penggunaan istilah ini bertujuan agar pasukan Kopassus terhindar dari standar ukuran. Grup Kopassus sendiri terbagi menjadi 5, yaitu Grup 1 para komando berlokasi di Serang, Banten. Grup 2 para komando berlokasi di Kartasura, Jawa Tengah. Grup 3 Sandiuda berlokasi di Cijantung, Jakarta Timur. Satuan 81 penanggulangan teror atau setingkat dengan satuan berlokasi di Cijantung, Jakarta Timur.
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pasukan Khusus atau Pusdiklat Pasus berlokasi di Batu Jajar, Jawa Barat. Walau begitu, seluruh pasukan Kopassus sangat khas dengan baret merah dan penggunaan corak loreng darah. Mereka juga sangat kental dengan moto berani benar dan berhasil. Sementara Brimob menggunakan seragam kebesarannya berwarna hitam dan baret biru navy. Bisa dilihat perbedaan mencolok dari dua pasukan ini, utamanya dalam segi pembagian pasukan hingga ciri khas seragam masing-masing. Nah, bagaimana dengan proses pendidikannya? Menjadi seorang anggota Brimob dan Kopassus jelas tidaklah mudah. Berbagai proses dan pendidikan yang mengerikan harus dijalani. Kopassus misalnya, untuk menjadikan pasukan elit para siswa dididik di pusat pelatihan dan latihan pasukan